Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 499 Tuan Bajak Laut nomor 1. Tan Lang adalah seorang pria pemberani dan jujur. Meskipun ia berhadapan dengan persaingan sengit di dalam Istana Asura, di mana banyak pesaingnya yang licik dan berbahaya, Tan Lang masih mampu menjaga integritas dan wataknya. Siapa yang mengira bahwa Taipan Agung, seorang pria yang selalu tersenyum cerah di wajahnya, pria yang mengklaim gelar jenius nomor 1 di Istana Asura, sebenarnya hanyalah seorang pria yang sok suci. Ia tampak terhormat, tetapi ia sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Jika bukan karena Zhuang Fan cukup beruntung untuk tetap hidup, siapa yang akan tahu bahwa Xiao Nanshan telah melakukan hal seperti itu? Taipan Agung yang sok suci itu akan tetap menjadi orang munafik yang agung. Selain itu, mudah dibayangkan bahwa Xiao Nanshan telah melakukan hal yang sama kepada orang lain, hanya saja tidak ada yang selamat saat itu. Tentu saja, dunia kultivasi diatur oleh aturan rimba, dan kekuatan adalah satu-satunya standar yang digunakan untuk menilai segalanya. Perilaku Xiao Nanshan tidak dapat diremehkan oleh semua orang. Bahkan para kultivator iblis dari Istana Iblis Surgawi yang selalu menggunakan pendekatan yang kejam dan kejam akan merasa jijik dengan tindakannya. Mungkin hanya iblis sejati yang akan melakukan apa yang telah dilakukannya. Namun, setan dan manusia adalah dua spesies yang sangat berbeda. Membantai dan menyiksa seseorang dari spesies yang berbeda sama sekali berbeda dengan melakukannya kepada seseorang dari spesies yang sama. Selain itu, pembudidaya iblis dan iblis adalah dua konsep yang berbeda. Seorang pembudidaya iblis tetaplah manusia yang mengolah keterampilan iblis. Mereka adalah sekelompok manusia yang mengejar kekuatan jangka pendek, tetapi sangat kuat, sehingga menjadi pembudidaya iblis, sedangkan iblis adalah spesies tersendiri, yang memusuhi manusia. Mereka termasuk dalam dua kelompok yang sama sekali berbeda. Kau benar. Jiang Chen memang menyelamatkan hidup kita, dan jika bukan karena bantuannya, banyak dari kita pasti sudah mati hari ini fakta. Kata Xiu Rui. Namun, tepat setelah itu, dia mengarahkan suaranya ke Jiang Chen dan berkata, namun, saudara Jiang, Istana Asura telah kehilangan 3 murid jenius dalam pertempuran hari ini. Tidak hanya itu, banyak dari kita yang menderita berbagai tingkat cedera, namun, Anda membebaskan Master Pulau Heaven Hawk. Ini tidak hanya menyebabkan kami kehilangan manfaat apapun yang mungkin kami dapatkan, tetapi juga membawa kerugian bagi kami. Karena Anda adalah pembantu yang diundang oleh murid junior Tan, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk mengikuti kami kembali ke Istana Asura sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan di sini. Motif Xiu Rui sudah jelas. Karena Jiang Chen telah membebaskan Tuan Pulau, dia harus mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Istana Asura. Gesper. Sayangnya, Xiu Rui yang agresif dan sombong itu salah sasaran. Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah tamparan keras mengenai wajahnya, membuatnya terlempar puluhan meter. Dan tepat di depan tempat Xiu Rui berdiri, seorang pemuda berpakaian putih terlihat terus melayang. Dia adalah Jiang Chen. Siapa kau sebenarnya, dan beraninya kau mengaturku? Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kelompok jenius ini, dan sekarang, setelah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh Taipan Agung mereka, Jiang Chen merasa semakin jijik pada kelompok ini. Tidak hanya itu, dia benar-benar menyesal telah membantu mereka tadi. Li Hao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua berada di dekatnya, tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana Jiang Chen melakukannya. Bahkan dengan kekuatan Xiu Rui, dia masih bisa ditampar oleh seseorang dengan mudah. Kekuatan Jiang Chen membuat mereka merinding. Kau berani menamparku. Xiu Rui terbakar amarah karena malu. Dia adalah pria dengan status bergengsi, tetapi seseorang baru saja menamparnya di depan begitu banyak orang. Ini adalah penghinaan yang nyata, dan dia tidak bisa menerimanya. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan langsung membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan suara yang sangat galak. Tatapannya yang dingin membuat Xiu Rui gemetar, seolah-olah seember air dingin baru saja dituangkan ke punggungnya. Tanpa ragu, dia menutup mulutnya. Dia merasa bahwa tatapan Jiang Chen bukan lelucon, dia bisa melihat pembantaian tanpa akhir datang dari matanya. Ketika berhadapan dengan pemuda ini, dia merasa seolah-olah dia hanyalah seekor semut, dan pemuda itu bisa membunuhnya hanya dengan cubitan sederhana. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari Pulau Heaven Hawk. Setelah itu, seluruh pulau mulai berguncang, seolah-olah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Apa yang terjadi? Mengapa Pulau Heaven Hawk tiba-tiba berguncang begitu hebat? Apakah pulau itu akan hancur? Kerumunan itu terkejut saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke Pulau Heaven Hawk. Pergerakan pulau itu semakin intens, seolah-olah akan meledak kapan saja. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh keras lainnya terdengar di udara. Setelah itu, semua orang bisa melihat sinar keemasan melesat keluar dari pulau itu. Sinar itu menyilaukan dan tingginya lebih dari 300 meter, dan diameternya seperti ember air.
Secara samar-samar, kerumunan bisa melihat simbol-simbol berkelebat di seluruh sinar itu. Harta karun muncul. Mata si kuning besar langsung berbinar. Anjing ini sangat berbakat dalam hal merasakan harta karun, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun sebelumnya. Ini berarti bahwa harta karun itu tersembunyi sangat dalam. Tidak heran Zhuang Fan tidak pernah menemukannya meskipun dia telah menempati Pulau Lang Langit selama bertahun-tahun. Aura yang sangat murni, pasti harta karun yang sangat langka. Aku tidak pernah menyangka bahwa harta karun yang bagus akan tersembunyi di Pulau Heavenhawk ini, dan bahkan muncul tepat setelah penguasa pulau pergi. Haha, perjalanan hari ini sangat berharga. Aku tidak hanya menyaksikan pertempuran hebat, aku juga mendapat kesempatan untuk menyaksikan munculnya harta karun yang bagus. Aku ingin tahu harta karun macam apa itu. Pasti ada sesuatu yang bagus. Kalau tidak, tidak akan ada banyak kegaduhan seperti ini. Semua orang terkejut saat Pulau Heavenhawk kembali menjadi pusat perhatian. Dilihat dari aura yang terpancar dari sinar keemasan ini saja, harta karun yang muncul bukanlah sesuatu yang biasa. Sansekerta. Objek ini berasal dari agama Buddha. Mata Jiang Chen berbinar. Sementara orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, ia dapat dengan mudah mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Simbol-simbol yang berkedip pada sinar emas itu sebenarnya berbahasa Sansekerta. Ini juga berarti bahwa harta karun yang muncul itu kemungkinan besar berasal dari agama Buddha. Ada 8 wilayah utama di benua ilahi, dan wilayah terkecil disebut wilayah barat, yang tentu saja terletak di sebelah barat benua ilahi. Itu adalah tempat terpencil, dan seluruh wilayah itu hanya sebesar Provinsi Liang. Dibandingkan dengan 7 wilayah lainnya, wilayah itu sangat kecil. Namun, tidak seorang pun berani meremehkan wilayah barat, karena itu adalah jantung agama Buddha. Meskipun agama Buddha secara bertahap merosot selama beberapa tahun terakhir, tidak seorang pun dapat mengabaikan pengaruhnya. Budaya Buddha itu kaya, luas, dan mendalam, dan makhluk-makhluk di sana jarang meninggalkan wilayah barat, karena mereka memiliki akar sejarah mereka sendiri di tempat itu. Bahkan Jiang Chen tidak pernah menyangka akan melihat benda Buddha di Pulau Heavenhawk. Dilihat dari auranya, benda itu bukanlah benda biasa. Haha, sungguh hari yang beruntung. Harta karun ini milik kita, sekte tak terkalahkan. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Ye Hui tertawa riang. 7 hingga 8 jenius raja tempur dari sekte tak terkalahkan keluar dan memposisikan diri mereka di dekat Pulau Lang Langit, tampak bertekad untuk mendapatkan harta karun ini. Kalian dari sekte tak terkalahkan mengira kalian adalah pemimpin Provinsi Liang. Harta karun ini adalah benda dengan aura yang benar. Kami, fraksi pedang tak tertandingi memiliki keterampilan pedang yang tak tertandingi di bawah langit, lurus dan benar. Jadi, harta karun ini secara alami milik kami, fraksi pedang tak tertandingi. Suara dengusan dingin terdengar di udara. Sekelompok jenius lainnya yang terdiri dari 7 hingga 8 orang berjalan keluar dari kerumunan, semuanya mengenakan pakaian putih dan membawa pedang di punggung mereka. Mereka berasal dari fraksi pedang tak tertandingi. Hehe, orang-orang yang telah melihatnya secara alami berhak atas harta karun itu. Nama-nama sekte tak terkalahkan dan fraksi pedang tak tertandingi tidak diukir pada harta karun ini. Jadi, kami, Istana Iblis Surgawi ingin memperjuangkannya juga. Menurut pendapatku, kita harus membiarkan kekuatan kita yang berbicara. Tawa jahat bergema di seluruh tempat kejadian. Setelah itu, beberapa orang jenius dari Istana Iblis Surgawi berjalan keluar dari kerumunan, semuanya mengenakan pakaian hitam. Ketika berhadapan dengan harta karun seperti itu, tidak seorang pun akan rela melepaskannya begitu saja di depan mata mereka. Istana Iblis Surgawi hanyalah sekelompok orang jahat. Kalian mengembangkan keterampilan iblis, jahat dan jahat. Harta karun ini memancarkan aura yang benar, dan itu bukan sesuatu yang seharusnya kalian para pembudidaya iblis sentuh. Kami, Istana Asura mengalahkan penguasa Pulau Lang Langit, jadi pulau ini sekarang secara alami menjadi milik Istana Asura. Dengan demikian, harta karun yang ditemukan di pulau ini juga menjadi milik Istana Asura. Aku sarankan kalian semua segera pergi. Li Hao mendengus dingin. Pada saat yang sama, para jenius Istana Asura maju ke depan. Mereka gagal membunuh Master Pulau Heavenhawk hari ini, dan telah kehilangan 3 murid. Jika mereka kembali seperti ini, mereka akan kehilangan muka. Namun, jika mereka dapat menemukan dan membawa kembali harta karun ini, terlepas dari menyimpannya atau menyerahkannya ke Istana Asura, manfaatnya akan tak terbatas. Pada saat ini, badai dahsyat sedang terjadi. Para jenius dari keempat kekuatan besar mulai bertarung satu sama lain. Ketika berhadapan dengan harta karun yang tidak diketahui ini, tidak ada yang mau melepaskannya, dan semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, karena keempat kekuatan besar telah mendominasi Provinsi Liang selama bertahun-tahun, konflik terus meningkat di antara mereka, dan tidak ada yang mau menyerah satu sama lain. Terutama para jenius ini, pertarungannya bahkan lebih sengit. Sialan, semua jenius dari 4 kekuatan besar sudah keluar. Tidak ada tempat lagi untuk kita di sini.
Jika tidak ada tempat untuk kami hanya akan bertindak sebagai penonton. Tunggu saja, saya yakin pertarungan sengit akan segera terjadi. Harta karun ini bukan barang biasa, dan tidak ada satupun dari keempat kekuatan besar ini yang ingin melepaskannya, terutama Istana Asura. Mereka telah menderita beberapa kerugian hari ini, oleh karena itu, untuk mengganti kerugian mereka, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang sempurna ini. Namun, aku berpikir, jika mereka benar-benar akan bertarung demi harta karun itu, dengan kekuatan mereka, bisakah mereka mengalahkan pemuda berpakaian putih itu? Kerumunan mulai mendiskusikan kejadian terkini. Ketika pertempuran yang melibatkan Combat Kings meletus, mereka hanya bisa berdiri di samping dan menonton, tidak berani berdiri terlalu dekat. Situasinya jelas, harta karun yang tidak diketahui itu akan menampakkan dirinya, dan pertarungan sengit akan meletus di antara para jenius dari keempat kekuatan utama, menentukan siapa yang akan mendapatkan harta karun itu. Namun, kebanyakan orang masih menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda ini jelas merupakan orang terkuat yang hadir, dan jika dia ingin memperjuangkan harta karun itu, mungkin tidak ada satupun dari para jenius ini yang dapat menandinginya. Arus bawah sedang bergejolak. Semua orang menunggu harta karun itu terungkap. Begitu itu terjadi, pertempuran akan dimulai. Amitabha. Tepat pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar dari kejauhan. Tepat setelah itu, seberkas sinar keemasan terlihat melesat melintasi langit, dan segera tiba di atas Pulau Heavenhawk. Itu adalah seorang biksu yang mengenakan kasaya emas. Biksu ini tampak berusia pertengahan 20-an, seorang pria yang sangat muda. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kokoh, dan berkulit putih. Biksu itu mengangkat salah satu telapak tangannya lurus di depan dadanya. Ia menunjukkan ekspresi serius, menggambarkan sebuah gambar suci. Melihat biksu ini, Jiang Chen mengerutkan kening. Biksu kecil ini pasti datang ke sini untuk mencari harta karun itu. Dari mana datangnya biksu ini? Yehui tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Kepada semua tuan di sini, harta karun ini milikku. Aku sarankan kalian semua segera pergi. Kata biksu itu. Meski suaranya lembut, kata-katanya sangat mendominasi. Begitu dia tiba, dia langsung meminta semua orang untuk pergi. Lebih jauh lagi, saat dia berbicara, dia masih menunjukkan ekspresi serius yang sama, sambil menggambarkan citra seorang biksu terkemuka. Apa-apaan ini? Dari mana datangnya biksu busuk ini? Apa dia tidak tahu cara berbicara yang benar? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Benar, itu dia. Dia adalah Raja Bajak Laut nomor 1 di Samudra yang Kacau. Aku pernah melihatnya bertarung dengan yang lain sebelumnya. Seseorang berteriak kaget saat ia mengenali biksu tersebut.